Selamat pagi, salam damai di dalam Yesus Kristus. Pada pagi ini, saya mau bercerita kepada Anda semua. Ada seorang anak kecil yang baru saja lahir. Pada saat dia lahir, sayang sekali ibunya telah meninggal. Dia tinggal bersama-sama dengan ayahnya yang mengasuh dia. Pada umur dia 4 tahun, satu kemalangan terjadi yang telah meragut nyawa ayahnya juga. Dan kini, anak yang manis ini cuma tinggal bersama-sama dengan antihnya. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun telah berlalu. Anak kecil ini meningkat remaja. Dan pada saat sekarang, dia berumur 11 tahun. Suatu hari, dia mengalami satu sakit yang begitu parah sekali di bagian badannya, tetapi bukan di luaran, di dalam. Dan apabila dicek di dokter, apa yang telah terjadi adalah anak kecil ini mengalami satu pertumbuhan di bagian hatinya. Oleh karena itu, antihnya membawa dia ke hospital untuk menerima rawatan. Dan apa yang telah terjadi? Sekiranya pertumbuhan di hati anak ini tidak dibuka, maka yang akan terjadi adalah anak ini tidak lama lagi akan hidup. Oleh itu, anak kecil ini mengambil risiko untuk menjalani satu operasi, membuka pertumbuhan itu. Apabila operasi mau dimulai, sempat anak kecil ini bertemu dengan dokter. Dia berkata, "Dokter, saya ini anak yatim piatu. Saat saya lahir, ibu saya meninggal. Saat saya berumur 4 bulan, ayah saya pun telah pergi. Dan pada saat ini saya cuma tinggal bersama-sama dengan anti saya yang telah membesarkan saya. Namun, jauh dari lubuk hati saya tuh, dokter harus tahu bahwa kenapa saya masih hidup ini adalah ada Yesus di hati saya. Pada saat dokter akan operasi saya nanti, saya mohon dokter sampaikan salam kasih saya kepada Yesus." Dokter ini bingung, tidak tahu mau katakan apa kepada anak kecil ini. Namun, oleh karena dokter ini profesional, dia tersenyum dan dia katakan, "Baiklah nak, akan kusampaikan kepada Yesus." Setelah operasi itu dijalankan, yang telah terjadi adalah anak kecil ini begitu tenang dan tidak lagi ada harapan untuk hidup. Tetapi oleh karena di dalam pikiran anak kecil ini mau mendengar apa respon daripada Yesus berkaitan tentang salam kasihnya. Setelah beberapa jam, anak kecil ini terbangun. Dia mencari suster ataupun nurse di sana. Dan dia bertanya, "Di manakah dokter yang telah membedah saya? Saya bertemu dengan dia."
Apa yang telah terjadi adalah dokter itu bergegas pergi kepada anak kecil ini. Dan dokter ini memegang tangan anak kecil ini dan dia bertanya, "Ada apa anak kecil? Kenapa kamu panggil saya?" Anak kecil ini mulai mencoba mengatakan sesuatu. Dan oleh karena semangatnya, dia dapat berkata-kata. Dia katakan, "Dokter, sudahkah engkau sampaikan salam kasih saya kepada Yesus? Apakah respon Yesus?" Dokter itu mulai tertunduk dan tidak tahu apa mau dijawab kepada anak kecil ini. Dia melihat anak kecil ini sangat tenat dan tidak berdaya lagi. Oleh karena itu dia memegang tangan anak kecil ini dan dia berkata, "Nak, Yesus mengasihi engkau juga." Dan apa yang telah terjadi adalah perlahan-lahan nafas anak kecil ini telah habis dan dia meninggal. Namun pada saat ini saya mau bertanya kepada Anda semua, apakah Yesus tinggal di dalam hati kita semua? Apakah Yesus ada di dalam hati kita? Apakah kita telah simpan Yesus itu di dalam hati kita? Kita ini memerlukan Yesus. Tanpa Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan tanpa Yesus kita akan menjadi lemah. Satu ayat Alkitab saya mau bacakan kepada kita semua pada pagi ini. Terdapat di dalam Wahyu 3 ayat 20. "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Yesus pada saat ini berdiri di depan pintu hati Anda dan saya. Namun pertanyaannya, apakah kita mau membuka pintu hati kita untuk Yesus masuk ke dalam hati kita? Anda boleh jawab ini di dalam hati masing-masing. Dan saya berharap apa saja jawabanmu itu, pastikan biar Yesus tinggal di dalam hati kita. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi dan salam damai.